Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Deva Salsabila dengan NIM 1701624063 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaporkan hasil dari laporan penelitian untuk tugas mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Ibu Yeti Lasuti SPD MSE. Nah, penelitian ini berjudul Pengaruh Nilai Ekspor Migas, Ekspor Migas, dan Impor Bahan Baku terhadap Cadangan Devisa Indonesia periode 2015 hingga periode 2025. Ini merupakan daftar isi pada kesempatan kali ini. Lalu ini merupakan latar belakang di mana seperti yang kita ketahui sendiri, kalau misalnya Indonesia merupakan negara berkembang dengan sistem perekonomian terbuka. Artinya memang aktivitas perekonomian Indonesia itu tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi di dalam negeri, tetapi juga dinamika ekonomi secara global. Oleh karena itu, cadangan devisa menjadi salah satu indikator yang penting karena berperan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan nilai tukar rupiah. Nah, di periode kedua ini merupakan grafik dari cadangan devisa Indonesia yang mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2025. Masuk ke poin ketiga, kita akan membahas salah satu faktor yang diduga mempengaruhi cadangan devisa Indonesia, yakni aktivitas perdagangan internasional. Dari sisi penerimaan, itu ada ekspor yang memang menjadi sumber utama masuknya devisa karena menghasilkan penerimaan valuta asing. Sedangkan ekspor di penelitian kali ini akan dibagi menjadi dua, yakni ekspor migas dan ekspor non-migas, karena memang kedua karakteristiknya berbeda. Nah, di sisi pengeluaran itu ada impor bahan baku di selaku variabel X3 penelitian, merupakan komponen impor terbesar Indonesia yang mendukung proses produksi di dalam negeri. Jadi, meskipun secara teori memang peningkatan ekspor ini seharusnya meningkatkan cadangan devisa dan peningkatan impor cenderung menurunkan cadangan devisa, namun hasil penelitian terdahulu itu masih menunjukkan temuan yang belum konsisten. Ini merupakan rumusan masalah pada penelitian kali ini, lalu ini merupakan tujuan penelitian pada penelitian kali ini. Dan ini kita masuk ke dalam bab 2, yakni terkait landasan teori. Teori pertama yang digunakan itu adalah teori perdagangan internasional yang dikemukakan oleh Adam Smith dan kemudian dikembangkan oleh David Ricardo. Dalam penelitian ini, teori tersebut memang digunakan untuk menjelaskan bahwa ekspor migas dan ekspor non-migas merupakan sumber penerimaan devisa. Sedangkan impor bahan baku itu menjadi salah satu pengeluaran devisa yang dapat mempengaruhi cadangan devisa Indonesia. Lalu, selanjutnya itu ada teori neraca pembayaran yang menjelaskan bahwa seluruh transaksi ekonomi dari suatu negara dengan luar negeri itu nantinya akan tercatat di dalam neraca pembayaran. Apabila terjadi surplus, maka cadangan devisa cenderung meningkat. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya defisit, berarti cadangan devisanya menurun. Oleh karena itu, teori ini memang menjelaskan hubungan antara aktivitas ekspor, impor, dan perubahan cadangan devisa. Teori yang ketiga itu adalah teori cadangan devisa itu sendiri, di mana menurut teori ini, cadangan devisa merupakan aset luar negeri yang dikelola oleh Bank Sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan memenuhi kebutuhan transaksi internasional. Nah, ini merupakan penelitian terdahulu. Di sini diambil tiga penelitian terdahulu. Jadi berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa memang hasil penelitian terdahulu ini masih belum konsisten. Selain itu, sebagian besar penelitian juga masih menggunakan variabel ekspor secara keseluruhan. Maka dari itu, penelitian ini memisahkan variabel ekspor dan menambahkan impor bahan baku sebagai variabel X3. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Jadi ini merupakan kerangka pemikiran berdasarkan teori perdagangan internasional dan juga teori neraca pembayaran. Ekspor itu diduga akan memberikan pengaruh positif terhadap cadangan devisa. Sebaliknya, impor bahan baku itu diduga akan memberikan pengaruh yang negatif karena memang mengurangi cadangan devisa. Nah, berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, berikut merupakan hipotesis penelitiannya. Hipotesis pertama ada nilai ekspor migas berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan devisa. Lalu H2-nya ada ekspor migas berpengaruh positif dan signifikan. H3-nya ada impor bahan baku berpengaruh negatif dan signifikan. Lalu ada H4 yaitu nilai ekspor migas, nilai ekspor non migas, dan nilai impor bahan baku secara simultan berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis dan juga sumber data yang digunakan. Jadi penelitian kali ini memang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berbentuk time series triwulan selama periode 2015 kuartal 1 sampai 2025 kuartal keempat, sehingga diperoleh sebanyak 44 observasi. Untuk sumber datanya dari data cadangan devisa itu diperoleh dari Bank Indonesia, sedangkan untuk seluruh semua variabel independen itu bersumber dari Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, seluruh data nantinya akan diolah menggunakan metode regresi linear berganda atau LLS dengan bantuan perangkat lunak IFIS 13. Nah, ini merupakan definisi operasional variabel, di mana keseluruhan variabel nantinya akan menggunakan satuan juta US dollar pada penelitian kali ini.
Selanjutnya, model ekonometrika dan juga uji yang digunakan. Yang pertama itu ada analisa statistika deskriptif. Yang kedua itu ada uji stasionaritas, di mana nantinya akan menggunakan metode ADF. Kalau misalnya nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka akan dilanjutkan dengan transformasi first difference. Kalau misalnya belum memenuhi syarat stasionaritas pada tingkat level. Kalau misalnya nanti udah memenuhi nih uji stasionaritas, baru bisa lanjut ke analisa regresi berganda. Nah, regresi ini bentuk regresi yang pertama. Ini kalau misalnya data sudah stasioner pada tingkat level. Tapi kalau misalnya yang kedua, ini kalau misalnya data baru stasioner pada tingkat first difference. Tapi sebelum kita melakukan regresi berganda, kita juga harus memastikan model uji asumsi klasiknya yang terdapat 4 poin ini, harus memenuhi keempat poin ini. Yang terakhir ada uji hipotesis yang terdiri dari uji T, yakni untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial atau terpisah. Lalu ada uji F untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel secara simultan. Sedangkan ada adjusted R-square yaitu untuk mengukur seberapa besar sih kemampuan model dalam menjelaskan variasi perubahan cadangan devisa. Yang terakhir itu ada interpretasi hasil. Yang pertama ada interpretasi statistika deskriptif, di mana rata-rata cadangan devisa Indonesia itu mencapai 130.968 juta dolar Amerika. Sedangkan kalau misalnya kita lihat nilai ekspor non migas ini memiliki rata-rata tertinggi, yakni 48.618 juta dolar Amerika Serikat. Artinya memang memiliki sebagai sumber utama dari penerimaan devisa itu sendiri. Yang kedua ada rata-rata impor bahan baku sebesar 34.502 juta dolar Amerika. Ini bukan merupakan angka yang kecil, jadi bisa ditelaah kalau misalnya Indonesia ini masih lumayan bergantung dengan impor bahan baku. Dan untuk ekspor migas itu memiliki rata-rata 3.567. Nah, selanjutnya ini ada interpretasi hasil uji stasionaritas. Jadi berdasarkan tingkat level, itu yang udah stasioner baru ekspor migas aja. Karena baru satu yang stasioner, maka kita lanjutkan pada uji tingkat first difference. Pada uji tingkat first difference, semua variabel itu sudah stasioner. Artinya semua variabel sudah lulus dan sudah bisa lanjut ke dalam analisa regresi berganda. Namun penggunaan first difference ini memang menyebabkan hasil analisisnya itu tidak lagi mengukur hubungan antar tingkat, tetapi mengukur hubungan antar perubahan variabel dari periode satu ke periode berikutnya. Jadi memang nanti hasil regresi dalam penelitian ini nggak hanya cuman hanya menggambarkan hubungan jangka pendek aja, bukan hubungan jangka panjang. Nah, ini merupakan interpretasi hasil dari regresi linear bergandanya, di mana untuk persamaannya ini menggunakan persamaan dengan first difference. Untuk konstantanya itu sebesar 1.322.203 juta dolar Amerika Serikat. Lalu untuk ekspor migasnya juga bernilai positif, di mana nantinya kalau misalnya perubahan ekspor sebesar 1 juta, maka akan meningkatkan perubahan cadangan devisa sebesar 2.362 juta dolar Amerika Serikat. Untuk non migas juga berkorelasinya positif, di mana kenaikan perubahan ekspor non migas sebesar 1 juta akan meningkatkan perubahan cadangan devisa sebesar 0,006 juta dolar Amerika Serikat. Dan untuk impor bahan baku ini juga bernilainya negatif, di mana kenaikan impor bahan baku nantinya akan menurunkan perubahan cadangan devisa sebesar minus 0,3041 juta dolar Amerika Serikat. Tetapi secara keseluruhan memang arah hubungannya ini tuh sudah sesuai dengan teori ekspor berhubungan positif dan juga impor itu berhubungan negatif. Nah, ini untuk interpretasi hasilnya, semua uji asumsi klasik pada model ini sudah terpenuhi, dari uji normalitas juga sudah terpenuhi, uji multikolinearitas juga sudah terpenuhi dan sudah aman, bisa dilihat pada angka-angka yang tertera. Lalu untuk uji heteroskedastisitasnya juga sudah terpenuhi, dan untuk uji autokorelasinya juga sudah terpenuhi. Selanjutnya untuk uji hipotesis. Kalau misalnya kita lihat nih dari uji hipotesis yang uji T dulu, atau secara parsial, secara terpisah, angka-angkanya itu memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,05. Artinya apa? Artinya itu H0 diterima. Atau variabel ekspor migas, ekspor non migas, dan juga impor bahan baku secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan cadangan devisa. Sedangkan untuk uji F simultannya juga itu memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel ekspor migas, ekspor non migas, dan impor bahan baku itu tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan cadangan devisa atau H4 ditolak. Dan untuk koefisien determinasi juga nilainya minus 0,031. Artinya memang model ini belum terlalu cukup kuat untuk menggambarkan model yang sedang diteliti. Tapi hal ini tuh bisa aja dipengaruhi oleh beberapa hal. Contohnya tadi penggunaan model Sivers Difference atau juga faktor-faktor makroekonomi lainnya. Nah, ini merupakan kesimpulan penelitian di mana dengan transformasi first difference itu sudah mampu menghasilkan data yang stasioner hingga cocok digunakan untuk uji-uji berikutnya. Lalu arah hubungan pun juga sudah sesuai dengan teori, tetapi memang untuk signifikansinya itu belum kuat. Jadi meskipun demikian, hasil uji statistik ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel tersebut belum signifikan selama periode penelitian. Dan temuan ini juga bisa mengindikasi kalau misalnya banyak faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi cadangan devisa.
Nah, ini merupakan saran penelitian bagi pemerintah, bagi pelaku usaha, dan juga bagi peneliti selanjutnya. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada penelitian kali ini, pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.